warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sawitri dengan jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Losmawe. Di video ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Informasi Layanan Paspor Prioritas Optimis Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Losmawe. Layanan paspor prioritas diberikan kepada kelompok rentan termasuk lansia berumur 60 tahun ke atas, bayi berumur 5 tahun ke bawah, penyandang disabilitas, dan ibu hamil atau menyusui. Layanan ini tersedia secara walk-in, tanpa perlu mendaftar online lewat M-Paspor dan langsung ke kantor imigrasi. Saat ini, informasi yang tersedia masih terbatas pada kriteria pemohon saja. Untuk informasi persyaratan dokumen dan hak pendamping masih belum tersedia. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan pemohon dan beban kerja yang berulang bagi petugas. Maka dari itu, saya mengusulkan gagasan berupa pembuatan infografis dan videografis yang informatif dan mudah untuk dipahami. Optimis Paspor berkaitan erat dengan Smart ASN juga manajemen ASN. Dari sisi Smart ASN, pemanfaatan media digital menunjukkan adanya literasi teknologi ASN di era transformasi digital. Sedangkan dari sisi manajemen ASN, aktualisasi ini merupakan wujud profesionalisme ASN dalam memberikan informasi akurat dan transparan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya melakukan 5 kegiatan utama. Kegiatan yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan informasi layanan paspor prioritas dan penentuan platform publikasi informasi. Nah, tahapan pada kegiatan 1 ialah melakukan konsultasi dengan petugas dari customer service di bagian layanan paspor prioritas, lalu mengumpulkan informasi terkait layanan paspor prioritas, dan membuat draft isian materi infografis layanan paspor prioritas, serta menentukan platform publikasi dengan berkonsultasi kepada mentor. Kegiatan yang kedua ialah melakukan pembuatan infografis layanan paspor prioritas. Nah, tahapan pada kegiatan ini meliputi menyusun desain awal infografis dan konsultasi kepada mentor, lalu melakukan penyempurnaan infografis dan konsultasi dengan bidang pelayanan terkait kelayakan informasi dalam infografis, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan pembuatan infografis. Lalu, kegiatan yang ketiga adalah melakukan pembuatan videografis layanan paspor prioritas. Kegiatan ini meliputi menyusun konsep videografis layanan paspor prioritas dan konsultasi kepada mentor, lalu melakukan produksi videografis, dan yang terakhir menyelesaikan pembuatan videografis. Kegiatan yang keempat ialah melakukan publikasi infografis dan videografis. Kegiatan ini meliputi mencetak infografis dalam bentuk standing banner, lalu menempatkan standing banner di area pelayanan dan memasang videografis di monitor display pelayanan. Dan yang terakhir, melakukan publikasi infografis dan videografis di platform publikasi. Dan yang terakhir, kegiatan kelima ialah melaksanakan monitoring media visual informasi layanan paspor prioritas. Kegiatan ini meliputi yang pertama, menyusun dan menyebarkan kuesioner untuk menilai efektivitas media visual informasi di ruang pelayanan. Lalu, melakukan pengumpulan dan rekapitulasi hasil dari kuesioner. Dan yang terakhir, menyusun laporan akhir hasil kegiatan aktualisasi. Dari kelima kegiatan yang telah saya laksanakan selama masa habituasi, seluruh nilai ASN berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif telah saya terapkan di sepanjang perjalanan aktualisasi. Bukan hanya sekedar kewajiban, nilai-nilai ini menjadi kompas dalam setiap langkah untuk memastikan hasilnya benar-benar berdampak. Bagi saya, nilai berakhlak bukan hanya tertulis di laporan semata, tapi hidup dalam setiap tindakan nyata seorang ASN. Lalu, apa manfaat dari Optimis Paspor ini? Nah, bagi masyarakat, Optimis Paspor membuat masyarakat dapat mengakses informasi secara lengkap mengenai layanan paspor prioritas kapan saja, baik langsung di kantor maupun melalui media sosial. Lalu, bagi petugas, pertanyaan berulang menjadi berkurang sehingga proses pelayanan menjadi lebih lancar dan efisien. Serta, bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Losmawe, hal ini meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, informatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian laporan aktualisasi saya. Besar harapan semoga Optimis Paspor bisa memberi dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Losmawe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.